Ya, Sahabat Surya, ini adalah raw material atau bahan baku pabrik kertas Indonesia di Mojokerto. Ini adalah eh, kertas kertas yang diimpor dari negara luar. Ini adalah waste paper yang ternyata dari bahan impornya itu tidak murni hanya waste paper, melainkan juga banyak kandungan yang ternyata juga merupakan plastik dan juga limbah B3. Setiap harinya pabrik ini membutuhkan 1.500 ton raw material, 15.000 ton. Maaf. Jadi 15.000 ton waste paper yang sebenarnya tidak bisa dicukupi dari pemulung lokal atau sampah dari lokal, sehingga mereka mengimpor bahan baku kertas dari luar negeri. Nah, ternyata dari impor waste paper yang dilakukan itu 30%-nya mengandung plastik dan juga ada juga kandungan B3-nya. Padahal dari peraturan Menteri Perdagangan hal itu tidak bisa atau tidak boleh dilakukan. Nah, ini adalah bertonton bahan baku kertas ya, yang dari sebenarnya kertas juga, cuma sudah waste begitu. Nomor 31 tahun 2016 maupun di Konvensi Basel itu sesuatu yang diizinkan. Nah, persoalannya adalah ada indikasi pada saat import kertas bekas itu ada ikutan sampah plastik. Bahkan ada indikasi ikutan limbah B3. Itulah yang tidak diperbolehkan baik oleh Permendag maupun oleh Konvensi Basel. Kita sudah membahas ini sampai di tingkat Menko Maritim. Pak Menteri Perindustrian ada, perwakilan Mendag, perwakilan KLHK ada. Kita kemudian mengetahui bahwa Bu Menteri KLHK sangat tegas jikalau memang ikutan plastiknya itu dalam persentase tertentu maka dikembalikan, karena memang negara tujuan dari ekspor plastik itu berhak kalau mengetahui bahwa ada plastik yang dikirim ke negaranya maka berhak mengembalikan. Itu Konvensi Baselnya bilang begitu. Kita melihat bahwa pabrik kertas Indonesia Pakkerin ini bahan baku utamanya adalah kertas bekas. Kita melihat ada tulisan di situ dari negara mana, persentase kertasnya berapa, kita melihat, dan artinya bahwa kita harus memilah-milah gitu. Nah, ada pemilahan yang dilakukan oleh pabrik, ada inseminator. Nah, itu sebetulnya bisa menghancurkan sisa-sisa sampah yang kategori non kertas bekas. Tapi kemudian ada masyarakat sekitar sini yang meminta untuk mengambil sisa yang dibuang. Itulah yang saya sampaikan kepada Pak PLT Bupati Mojokerto. Seyogianya inseminator di Pakkerin ini bisa kembali difungsikan dan masyarakat memang harus diberi penjelasan bahwa ini sesuatu yang tidak akan mudah bersenyawa dengan tanah sehingga akan mengganggu daya dukung alam dan daya dukung lingkungan. Jadi memang harus dipilah-pilah. Ini kaitan dengan apa, ini kaitan dengan apa, lalu ini solusinya bagaimana, ini solusinya bagaimana. Jadi kira-kira itu teman-teman. Kalau ada informasi dengan persentase tertentu kandungan plastiknya mungkin tidak di sini gitu. Ini kenapa saya juga ke sini, teman-teman juga hadir di sini. Terima kasih untuk melihat bahwa yang diimpor dari negara A itu kandungan kertasnya sekian persen, non kertas itu bisa ada besinya, bisa ada plastiknya, ada yang 2%, ada yang sampai 5%.